yaitu Bapak Febra Faturrahman yang kebetulan pada hari ini hadir secara virtual. Kedua, yaitu Bapak Rosihan Lutfi SH dari Pengadilan Negeri Situbondo dan Bapak Sunarso Edi Purwanto SH dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Kepala Bagian Hukum Kabupaten Situbondo dan tim dari Bagian Hukum Kabupaten Situbondo, Kepala Desa Kalianget, Bapak Kepala BPD dan stafnya, Bapak dari Kantor BPN. Pada dasarnya penyelenggaraan peradilan pidana di pengadilan negeri itu asasnya adalah mengadili menurut hukum yang pertama, dan kemudian mengadili dengan tidak membeda-bedakan orang. Yang selanjutnya akan diperoleh kepastian hukum dan keadilan untuk memberikan hukum dengan seadil-adilnya. Pembuktian di sidang pengadilan didasarkan sedikitnya pada 2 alat bukti yang sah disertai dengan keyakinan hakim yang diperoleh dari alat-alat bukti tersebut. Mengenai alat-alat bukti nanti akan saya jelaskan di slide selanjutnya. Dan berikutnya, di dalam pemeriksaan persidangan pengadilan tingkat pertama itu hakim memeriksa atas penuntutan. Artinya penuntutan ini tindakan penuntut umum melimpahkan perkara pidana ke pengadilan. Ada perkara pidana sudah dilimpahkan ke pengadilan, itu yang akan kami periksa. Berikutnya pemeriksaan atas permohonan pra peradilan. Ini sudah disebut di pasal 77 KUHP dan Perma nomor 4 tahun 2016. Untuk pra peradilan itu meliputi sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Dari Kantor Pertanahan Kabupaten Situbondo untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Kalianget beserta jajarannya. Yang terhormat Ibu Kabag Hukum bersama tim dari Pemkab Situbondo. Yang terhormat Bapak Rosihan Lutfi dari Pengadilan Negeri Situbondo. Yang terhormat Bapak Ketua BPD beserta jajarannya. Yang terhormat para hadirin yang hadir dalam kesempatan sosialisasi peraturan perundang-undangan. Sesi tanya jawab dibatasi hanya untuk 4 orang penanya. Bagi peserta yang akan bertanya, dipersilakan terlebih dahulu untuk mengangkat tangan. Yang keempat, sebutkan nama, asal, dan kepada siapa pertanyaan tersebut ditujukan. Misal kami melihat di sana ada sebuah pernyataan, benda yang tidak bercukai itu tidak ada bandrol, seperti itu. Misalnya kami menemukan benda-benda tersebut, upaya apa yang harus kami lakukan? Untuk yang kedua, Pak Sunarso, memang kami akan mengupayakan yang namanya PTSL. Kami ada kendala di desa, Bapak. Kendala kami itu pertama, desa tidak memiliki kerawangan tanah. Ya. Yang kedua, di desa kami itu hanya memiliki sebagian letter C. Ya, sebagian letter C. Sebetulnya keinginan kami pinginnya melaksanakan PTSL. Tetapi kami tidak mau gerusa-gerusu. Di sana ada sebuah pemaparan, ada yang namanya pengakuan hak. Artinya pengakuan hak itu adalah peserta itu bisa membuat surat kalau dia itu memiliki hak tentang tanah tersebut. Kalau kami hanya serta-merta mempercayai orang tersebut atau mereka akan mendatangkan saksi-saksi, kami mempercayai itu bisa amburadul di Kalianget, Bapak. Jangankan itu, sertifikat yang sudah terbit itu diterbitkan kembali 1
bidang, satu objek pajak. Itulah kalian. Yang ketiga itu tadi ada biaya-biaya, ada biaya yang ditanggung negara, ada biaya yang ditanggung oleh peserta. Kira-kira besarannya berapa yang ditanggung peserta? Karena kami mendengar di desa sebelah-sebelah itu besarannya nilainya Rp150.000. Itu tanpa penjabaran secara spesifik. Jadi kami tidak mau warga kami hanya menangkap kuntos seket, itu include semuanya. Padahal di sana jenengan menjabarkan peserta itu penyediaan surat tanah 1, keterangan waris, patok, BPHTB, pembuatan berkas. Satu saja BPHTB itu kan menggunakan persen. Misalnya angka pembelian itu pembeliannya dikenakan pajak 5% dari nilai pajak, terus penjualannya 2,5% dari nilai objek, nilai jual belinya. Misalnya 100 juta, itu angkanya sudah tinggi, sedangkan warga merekamnya cuma 50.000. 1. Kalau hal tersebut tidak diurai secara detail, maka warga akan menangkap Pak Dengkin korupsi atau panitianya mengada-ngada. 1. Bahwa desa Kalianget tidak punya kerawanan, gitu Pak ya. Jadi umpamanya tidak punya kerawanan dan punya peta blok, itu bisa dijadikan acuannya Pak. Dan untuk ikut program PPSL itu juga diakomodir. Jadi peta blok dan BHKP otomatis jadi satu itu Pak. Peta blok sekian itu berhubungan dengan SPPT, di situ kan ada nomor blok sekian, atas nama siapa, luasnya berapa, itu bisa dijadikan acuan Pak Kades. Jadi begini Pak, kalau masalah luas nanti kan diukur di sini. Diukur semua, jadi yang sudah bersertifikat maupun belum itu diukur untuk menghindari double tadi itu. Jadi ini yang sertifikat nomor sekian sampai sekian di desa Kalianget. Nanti itu yang diistilahkan di klaster keempat untuk. Jadi Bapak nanti dikasih data, Pak yang sudah bersertifikat di desa Kalianget sekian bidang. Nah nanti kita cross check bersama Pak. Gitu. Jadi bedanya dengan Prona, kalau Prona yang ikut saja yang diukur. Iya. Kalau PPSL semua tanah atau bidang-bidang tanah yang ada di desa Kalianget itu diukur Pak. Baik yang belum bersertifikat maupun yang sudah, gitu. Dan di sini ada sebagian retersi saja kan begitu Pak ya. Yang ada aja yang dilampirkan Pak. Nanti yang umpamanya yang nggak ada nanti Pak Kades buat surat keterangan bahwa tidak ada di retersi, tapi ini tanah yayasan, begitu Pak. Ya. Yang dimaksud biaya 150.000 itu kesepakatan SKB 3 menteri, yaitu Menteri APRBPN, Pertanian, dan Menteri Kawasan Daerah Tertinggal. Itu untuk Jawa dan Bali Pak. Biaya 150.000 itu mendapatkan 3 patok 1 materai. Padahal tanahnya itu rata-rata segi 4 bahkan lebih banyak Pak. Ada segi 5, segi sekian. Dan materai yang dibutuhkan lebih dari 1, biasanya begitu. Nah itu supaya dikomunikasikan peserta dan panitia Pak. Sepatutnya berapa yang pantas dan cukup untuk pelaksanaan ini. Jadi itu kesepakatan peserta dan panitia. Itu di luar ranah BPM Pak. 150 itu kesepakatan 3 menteri tersebut. Akan tetapi dari kesepakatan itu mendapatkan
3 batok 1 materai. Yang jelas itu kurang, Pak. Tanahnya tidak ada yang segitiga di sini. Itu nanti dikomunikasikan beserta panitia PTSL yang dibentuk oleh Pak Kades, Pak. Gitu, Pak. Ya, kalau 150 saya kira tidak cukup, Pak. Satu bidang tanah itu rata-rata persegi 4. Dan materai bisa lebih dari 1, kan begitu. Itu dikomunikasikan saja, Pak. Dan dibuatkan berita acara supaya tidak menimbulkan polemik di kemudian hari. Maksudnya ada teror dari pihak mana. Jadi ini kesepakatan warga dan panitia. Kayaknya tidak ada kades yang terbebas dari masalah PTSL dan Monas. Semuanya tolong kami kalau itu program dari Presiden, kami juga dilindungi. Nah, itu ada lagi, Pak. Instruksi Presiden nomor berapa saya lupa. Itu diperintahkan kepada 13 lembaga untuk mengawal PTSL. Jadi selama PTSL ini insya Allah tidak ada, Pak. Dan yang diperintahkan itu adalah Kejaksaan, Kepolisian, Menteri Keuangan, terus Menteri Pertanian, pokoknya 13 lembaga. Nah, ini saya lupa ada bawa itunya, Pak. Bapak bisa komunikasi dengan saya, instruksi Presiden nomor berapa. Dan insya Allah selama PTSL tidak ada, Pak. Saya tidak ngerti ini yang dimaksud dengan lembaga-lembaga yang kemudian mempermasalahkan itu, apakah lembaga-lembaga yang sifatnya adalah masyarakat atau yang bersama-sama instansi pemerintah. Karena kalau dikatakan Pak Pur tadi dari BPN bahwa ketika kemudian ada instruksi kepada 7 kementerian 13 malah termasuk Kapolri ya Pak. Nah, artinya itu mungkin bisa disebar Pak kepada ketika BPN ini melakukan sosialisasi. Karena di tingkatan bawah, Pak Camat selamat datang. Mohon maaf acaranya kami mulai Pak Camat. Jadi saya kira ketika nanti kepolisian, apakah Mahkamah Agung termasuk atau tidak itu yang saya belum monitor juga yang instruksi 13 tadi. Tetapi nanti kita akan ketemu ujungnya di situ Pak. Ketika ada yang instruksi 13 kementerian terkait itu juga disosialisasikan oleh BPN. Nah, harapan saya ketika BPN melakukan sosialisasi itu, Pak Kades juga merekam dan menghadirkan unsur dari Babinsa, Babin Kaptipmas atau Pak Kapolres, Pak Kapolsek atau Pak Dantanil, itu didampingi Pak Camat. Jadi karena memang benturannya pasti apakah ada dasar hukumnya. Nah, seringkali Pak, kesepakatan itu tidak bisa menjadi dasar hukum ketika berhubungan dengan urusan pidana. Begitu Pak Hakim ya. Saya coba memfasilitasi Pak Kades sehingga kecuali dalam hal perikatan, maka kesepakatan menjadi undang-undang. Tapi kalau dalam hukum online, Facebook, terus Shopee, semuanya ada. Itu ditolak karena ilegal namanya. Sedangkan itu produk bukan kami, Petambumi namanya. Bagaimana kita supaya rokok tambung itu, petambung itu bisa menjadi legal, tidak ilegal lagi? Sudah, pertanyaan saya cuma satu Pak. Tadi sudah cukai rokok sudah jelas. Mungkin di materi buku panduan ini ada yang saya tidak mengerti Pak. Saya tanya di bagian hukum mungkin dan kejaksaan mungkin. Keadilannya lah. Ini di KDRT Pak gitu. Kami selaku seksi sosial masyarakat di BPD takut dipertanyakan gitu Pak. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga gitu. Di sini kekerasan dalam rumah tangga itu ada 4 poin. Kekerasan fisikis, kekerasan fisik, pelantaran rumah tangga, dan kekerasan seksual. Yang seksual ini yang perlu kami pertanyakan. Ada 2. Yang A, pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkungan rumah tangga. Otomatis kalau menetap di lingkungan rumah tangga itu antara istri kan,
istri itu. Loh, kok ini termasuk kekerasan loh begitu. Dan dilihat terusnya di sini ada jerat hukumnya gitu Pak. Hukumnya itu pemaksaan hubungan seksual terhadap orang dalam lingkungan ini 12 tahun dan 36 juta padahal istri Pak. Dalam agama itu kan Pak, kalau kita memaksa seksual seorang istri, pas istri tidak mau, hatta tusbihah, dari minta kebulaku itu dilaknat sama malaikat. Ini kok hukumnya kok beda. Itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Pertanyaan yang bagus sekali tentang kekerasan seksual ya. Nah ini sebenarnya berat juga saya mau jawab. Karena apa? Perkara ini di hari ini juga ada putusannya, nanti kami putus itu. Jadi ada juga terjadi di situ Bondo ini kekerasan seksual terhadap istri. Nah betul apa yang dikatakan Pak Kades tadi itu. Suaminya meminta berhubungan dengan istri, terjadi pemanasan begitu ya. Ternyata bukan alat kelaminnya Pak yang ketemu. Kalau hubungan suami istri kan alat kelamin yang ketemu, tapi ini benda lain yang dimasukkan di alat kelamin istri. Nah itu salah satu contoh kekerasan seksual. Ya itulah yang dilarang oleh undang-undang. Iya. Hal yang terpenting dari kekerasan seksual itu timbul akibatnya. Selain istri tidak mau, akibatnya itu timbul yaitu adanya luka atau rasa tidak nyaman di istri. Di desa kami Bu, di Kalianget ada beberapa remaja yang sekarang ini sering menggunakan minuman kejubung Bu, dari kejubung. Kalau kayak minuman seperti alkohol yang sudah ada di warung-warung itu kan jelas sudah Bu, kadarnya boleh dijual kalau kurang dari 2% kalau tidak salah. Nah, di tempat kami saya menemukan beberapa remaja yang mau beli minuman tidak ada uang dan dia menggunakan dari bahan alami. Salah satu contohnya saya sebutkan yaitu kejubung. Anak-anak yang sering minum minuman kesehatan tetapi berdampak di luar menimbulkan hilang kesadaran sebenarnya ya. Kalau memang secara regulasi memang tidak ada Pak, artinya tidak ada undang-undang. Kalau sudah tadi disampaikan di Polres bahwa Polres sendiri juga tidak bisa menjerat yang bersangkutan. Mungkin tapi saya nggak ngerti Polres pertimbangannya, tetapi mungkin karena yang bersangkutan masih anak-anak. Tetapi kita sebenarnya ada peraturan daerah tentang ketertiban umum. Nah, di dalamnya itu ada hal-hal yang ancaman atau larangan bagi orang-orang yang melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya memang melanggar ketertiban umum. Oleh karenanya, biasanya ini operasi penertibannya ini dilakukan oleh Satpol PP. Jadi Satpol PP Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu Satpol PP itu menjaring anak jalanan, yang di pinggir-pinggir jalan itu memang mereka bukan serta-merta ada lakona terus menarik itu, tidak, mereka dilindungi oleh Perda karena memang diwajibkan untuk ada larangan melakukan tindakan perbuatan-perbuatan yang menimbulkan gangguan ketertiban. Terjadi prona besar-besaran banyak Ibu, dan ternyata setelah sekian tahun berlalu sekarang ada gugatan dari masyarakat bahwa sertifikat yang muncul itu dari prona tanpa tanda tangan ahli waris satu, yang kedua tanpa saksi batas, yang kedua. Yang ketiga, pertanyaan saya, bagaimana kalau kita untuk menggugat itu, apakah akan menggugat yang punya sertifikat atau desa yang mempunyai peta blok atau pertanahan yang mengeluarkan sertifikat, atau bagaimana solusi terbaiknya? Karena saya tidak ingin terjadi masalah seperti itu, karena saya suka musyawarah. Akhiran ini
mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, pertanyaannya bagus sekali nih. Jadi seandainya ada masyarakat yang merasa dirugikan karena terbitnya salah satu sertifikat hak milik, begitu Pak ya? Jadi masyarakat yang keberatan itu kami fasilitasi untuk mengadu, membuat surat pengaduan ke kantor pertanahan, dan kami berupaya untuk menangani. Dan kami akan mengundang para pihak, baik itu pengadu, yang teradu, dan kepala desa. Dari situ kami berupaya untuk menyelesaikan. Apabila dalam upaya kami untuk menyelesaikan, menemukan win-win solution, tidak bisa terpaksa harus mengajukan gugatan ke pengadilan, gitu. Yang sekarang cuma ditanyai Pak, karena kepala desa yang lama bisa sudah meninggal, masa kita panggil Pak yang sekarang? Kita cuma minta keterangan saja, gitu. Mungkin ada tambahan dari Pak Hakim. Baik, terima kasih. Untuk perkara gugatan terhadap siapa dia mau digugat itu diserahkan dengan para pihak, ya, dengan pihak penggugatnya. Dia merasakan dampak kerugiannya itu akibat ulah siapa. Jadi kalau sudah tahu akibat ulah siapa, itu yang digugat. Selanjutnya yang perlu diperhatikan apabila mengajukan gugatan, adanya alat bukti ya Pak ya. Kalau kita tidak punya alat bukti, biasanya ya gugatannya mentah. Kalau sebuah surat pendaftaran tanah itu ya saya sampaikan di sini, itu bukan merupakan surat kepemilikan tanah. Saya dengar juga di situ Bondo ini ya, kebanyakan tanahnya itu masih pakai letter C. Tanah letter C, kalau untuk melakukan gugatan itu harus disertai dengan alat bukti lain, alat bukti surat lain, berupa penguasaan. Penguasaan itu artinya ada yang melihat dia mengusahakan tanah, ada juga bukti bayar pajak tanah, ya, itu juga bisa diajukan sebagai bukti di persidangan. Saya juga lihat gugatan tanah di sini itu biasanya mereka mengajukan surat pendaftaran hak. Nah, kalau surat pendaftaran hak ini kan belum tentu tanah itu punya dia. Jadi itu harus dibuktikan lagi di pengadilan. Saya tadi mendengarkan Bapak Medran dari Bea Cukai. Saya sangat kaget sekali di mana negara untuk cukai sampai mendapat 170 triliun. Ingat juga, saya ingat pada tahun 2010 di mana MUI akan menurunkan undang-undang rokok akan diharamkan. Begitu Pak, tahun 2010. Ada 3 dampak yang sangat riskan sekali. Pertama, tenaga kerja taruh di mana? Yang kedua, jelas sudah merugikan negara, pendapatannya cukup besar. Yang ketiga, untuk petani tembakau, dijual kemana tembakau? Padahal petani hanya tembakau saja yang dapat diharapkan, yang diharapkan. Yang saya tanyakan, Pak, sekalian permintaan, kenapa rokok saja? Kenapa rokok ilegal sekarang lebih marah? Karena apa, Pak? Rokok itu sebetulnya murah, Pak. Hanya pitanya saja yang mahal, sampai lebih dari 50%. Tuh, kenapa ilegal tidak bisa? Malah sekarang bertambah banyak terjual di toko-toko. Satu, karena tidak terjangkau, Pak. Tidak terjangkau, tidak bisa terbeli. Itu karena masyarakat kita masih kelas menengah ke bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad, asal dari Kelontong, Kasama Bafik.
yang saya pertanyakan dan saya ajukan, bagaimana nasib petani tembakau nanti kalau tembakaunya saja itu nanti dicukaikan. Biasanya kan cukai ini ada di rokok, Bu, gitu. Nanti kalau pengiriman pakai cukai atau nanti ada undang-undang seperti itu, kemungkinan nasib petani ke depan itu lebih sulit, Pak, gitu. Yang kedua, menyikapi tentang Mbak Fit tadi, saya juga tersinggung masalah tembakau tambun. Padahal Kalianget ini tembakau yang paling terbaik. Kalianget paling terbaik dari segala tembakau. Kenapa sekarang desa kita kok dikucilkan? Itu saya. Masalahnya, Bu, terus terang aja, bahkan di Kalianget ini tidak ada tembakau kecuali tembakau organik. Keluarganya tadi sudah saya sampaikan, kami tidak termasuk yang menyampaikan kepada Disperindak untuk ikut melakukan pendampingan kepada masyarakat petani, buruh tani, tembakau. Kami berikan kepada Ibu Fitria, Surprise kedua. Kalian